Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 377 sudah lama sekali rilis dan seperti biasa baru kali ini saya memiliki kesempatan untuk membahasnya. Oke, chapter kali ini adalah lanjutan langsung dari insiden penyebaran cloningan Twice, di mana cloningan Twice yang diciptakan oleh Toga sebelumnya telah menyebar kemana-mana. Selain itu, Shigaraki Tomura mengalami peningkatan yang sekali lagi membuat pihak villain makin terlihat unggul. Tapi untungnya ada secercah harapan yang bahkan diciptakan oleh mantan villain itu sendiri. Lantas siapakah dia? So di chapter kali ini akan kita review dengan sepadat mungkin. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Over. Chapter dibuka dengan narasi yang sepertinya dibawakan lagi oleh Deku dari masa depan, yang mana Deku yang sebagai narator ini menjelaskan bahwa saat ini para pahlawan tengah berada di dalam kondisi yang sangat sulit, sementara villain justru semakin unggul. Hal ini dapat terjadi karena hero memiliki pasukan yang sangat berbeda jumlahnya dengan para villain. Alhasil kemungkinan menang itu pun sangat kecil. Untuk itulah taktik untuk memisahkan villain dipilih, karena dengan begitu kemenangan untuk hero bakal memiliki potensi. Nah, di saat yang sama dapat kalian lihat beberapa panel yang memunculkan pohon sakura dan tangan keriput yang tengah diterjang angin. Pohon sakura ini diumpamakan sebagai hero dan angin sebagai villain. Kalau asumsi saya sih gitu. Serta tangan keriput ini banyak yang meyakini bahwa ini adalah tangan milik All Might. Lantas apakah dari tangan ini bisa memberi tanda kalau All Might akan kembali ke medan pertempuran? Ya, kita tidak tahu pasti. Kita beralih ke kondisi sekolah UA. Saat ini sekolah UA tengah diinvasi oleh cloningan Twice yang muncul dari portal warp gate milik Kurogiri. Sontak saja Aizawa shock melihat ini dan menyadari bahwa Yamada atau Prison Mike telah gagal melakukan misinya. Akhirnya dengan cepat cloningan Twice menyerbu area pengintaian. Aizawa, Manual, dan Monoma akhirnya dibuat tumbang. Hingga akhirnya Quirk Erasure untuk mematikan Quirk Shigaraki akhirnya dinonaktifkan. Tak lama setelah itu terjadi fenomena aneh pada Shigaraki, di mana dari tubuh Shigaraki terlihat keluar semacam tubuh lain dari tubuh lamanya. Ada apa ini sebenarnya? Dan setelah itu terjadi ledakan besar di sekolah UA. Dan duar! Terlihat ledakan yang disebabkan oleh Shigaraki dapat menghancurkan tiang-tiang dari barrier sekolah UA, sehingga kini barrier UA sudah hancur. Hal ini semakin diyakinkan dengan power loader yang mengabarkan tim underground bahwa saat ini UA sudah dihacking dan juga penghalang elektriknya sudah tak berfungsi. Lantas, siapa yang berhasil melakukan pembajakan terhadap sistem sekolah UA? Ya, tentu saja adalah Skeptic. Skeptic yang saat ini ternyata berada di gua bawah tanah, tempat markas All-For-One sebelumnya, tengah menjalankan tugasnya yakni melakukan perang cyber ke sistem jaringan hero dan kepolisian. Sehingga di beberapa chapter sebelumnya, Skeptic membuat para polisi dan hero tak bisa berkomunikasi dan hanya bisa berkomunikasi lewat kekuatan telepati. Kembali lagi ke sekolah UA, kini cloningan Twice makin membludak sehingga pusat pemantauan dibanjiri oleh lautan Twice. Ditambah lagi Deku saat ini berusaha berlindung dari serangan ledakan energi yang dibuat oleh Shigaraki sebelumnya. Kita lalu fokus ke Shigaraki. Terlihat kini Shigaraki seperti baru saja keluar dari kepompong. Entah apa yang terjadi sebenarnya, tapi ini jurusnya mirip dengan Orochimaru. Dan jika kalian perhatikan, ada Kurogiri di samping Shigaraki. Apa yang akan dilakukan Kurogiri di sini? Sementara itu, Deku berpikir bahwa dengan dimatikannya Quirk Erasure, maka Shigaraki kini semakin mengancam. Dan jika saja sekolah UA jatuh, maka Shigaraki bakal menghancurkan Jepang atau bahkan seluruh dunia. Sepertinya ketakutan Deku semakin jelas karena kini wilayah underground sudah hancur-hancuran. Dapat kalian lihat di salah satu panel kalau di bawah mesin sekolah UA tengah terjadi ledakan demi ledakan. Kemudian Shigaraki berbicara ke Deku. Tapi kali ini yang mengambil alih kesadaran adalah Shigaraki Tomura yang asli, bukan kesadaran All-For-One. Di sini Shigaraki menyinggung insiden pertemuan mereka di mall, di mana insiden tersebut adalah kali kedua Deku diancam untuk dibunuh oleh Shigaraki. Gotcha! Kita beralih lagi ke lokasi Skeptic. Kini terlihat Skeptic semakin unggul karena dia berhasil membajak sistem informasi hero, kepolisian, dan juga sistem sekolah UA. Alhasil, sistem pengungsian yang sudah dibuat oleh Nezu sebelumnya telah berhasil dikuasai oleh Skeptic. Entah apa yang akan dilakukan olehnya nanti, tapi pasti ini adalah hal buruk. So, ini semua Skeptic lakukan karena ideologinya yang berkiblat pada ideologi Destro, yakni Liberation. Tapi di salah satu monitor yang menunjukkan sistem mesin sekolah UA, tiba-tiba terjadi glitch. Ada apa ini sebenarnya?
sebenarnya. Kembali lagi ke Deku, Deku kini semakin khawatir sebab jika saja sekolah Yue jatuh, maka Yao Momo dan hero-hero lainnya sedang berada di antara hidup dan mati. So, maka dari itu Deku harus menghentikan Shigaraki dan Kurogiri dengan segera. Tapi sayang sekali Deku saat ini kesulitan bernafas. Ini disebabkan karena Deku terlalu over memakai One for All. Lantas pewaris kedua pun muncul dan memberitahu bahwa inilah alasan mengapa dia tak boleh beristirahat. Sebab resikonya adalah apa yang terjadi pada Deku saat ini. Di sini juga si pewaris kedua menjelaskan ke Deku bahwa saat ini kekuatan One for All dan All for One tengah beresonansi. Akibatnya satu sama lain dapat melihat bagian dalam kekuatan masing-masing. Seperti contohnya All for One dapat melihat bulatan inti One for All dan One for All dapat melihat All for One yang sedang membelenggu kesadaran si Muratenko. Well, dengan kondisi seperti saat ini, pewaris kedua meminta ke Deku untuk terus bergerak, sebab satu tindakan akan berdampak pada tindakan lain di masa depan. Chapter 377 ditutup dengan memperlihatkan kondisi skeptik yang panik, sebab kini monitor yang memunculkan glitch tadi ternyata adalah serangan cyber balasan dari pihak hero, dan terlihat di salah satu monitor memunculkan siluet seorang gadis. Tapi siapakah dia? Nah, siluet ini mengatakan ke skeptik bahwa dia berhasil melacaknya meskipun itu sulit sekali, dan ternyata serangan cyber balasan dari pihak hero ini adalah dari La Brava. La Brava berkata ke skeptik bahwa usahanya sangat sulit, tapi tidak apa-apa karena ini semua demi Gentle, dan chapter 377 pun selesai. Wow, chapter kali ini benar-benar di luar ekspektasi. Shigaraki kini semakin unggul, tapi di pihak hero ada hal yang memberi secercah harapan, yakni siapa lagi kalau bukan La Brava. Sebelumnya di konten detail chapter 363, kita sudah memprediksi siapa yang akan mengatasi ancaman cyber dari skeptik. Dan ya, dugaan kita benar bahwa La Brava adalah orang yang tepat. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.